다 되는데, 다 송제 이 많은 야채기 송제 니마 줌bat 차대요. 다 Hari 네. ini adalah merupakan hari ketujuh daripada pengajaran musim panas Marngot. Sebelum saya memulai pengajaran ini, 다 tinsa 아주 다지 벼기 벼랑정 좀 쓰기 내래. 안 다는 신기야 에 시chuan xinjian dang 当然，从源新鲜地区可能也被配的设备，好多地区拿到了，就那样的样都是，差不多落地个吧，真正个你是快度，这里是，dari situasi ini, apa yang saya dengarkan adalah wabah corona menyebar di daerah Tibet, di area Qinghai, dan Sichuan, di mana terdapat banyak sekali populasi orang Tibet. Jadi, saya tentunya sangat concern tentang situasi ini. Jadi ini adalah sesuatu yang krusial untuk dipikirkan, walaupun wabah ini sudah sangat terkontrol di Cina secara baik, namun saat ini berkembang di daerah Tibet. Jadi wabah ini adalah benar-benar sesuatu yang harus kita jaga dengan baik. Kita Tibetan adalah banyakkan agama Buddha dan kita merindu pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Alih-alih kita menjadi ketakutan, kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan kita berdoa pada Guru Yidam Deiti dan pelindung Dharma. Dan bila mana kita sampai pada poin tersebut, kita bisa membacakan Dharani Mantra pada Buddha, Bodhisattva, Panadeiti. Kita bisa memohon pada Bunda Tara. Kita bisa memohon pada Guru Padmasambhava, dan khususnya kita harus melafalkan Dharani Marici dan Panaswawari. Kalau kamu tahu membacakannya, kamu harus melakukannya karena hal ini akan membawa manfaat yang besar. Dan akan menjadi suatu kesulitan bagi kita untuk bertraveling. Dan hal utama adalah kita harus meningkatkan kekuatan mental kita, itu adalah sesuatu yang paling penting. Jadi dari bagian saya akan beraspirasi semua orang-orang yang berada di daerah Tibet, semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Dan saya juga memohon pada Anda semuanya untuk juga membuat permohonan ataupun doa-doa. Jadi untuk hari ini, pengajaran hari ini, hari yang lalu kita berbicara topik tentang kasyapa atau makasyapa. Saya berbicara secara ringkas, cerita hidup, riwayat hidup tentang makasyapa secara ringkas. Sebenarnya masih banyak yang dapat kita sampaikan. Walaupun demikian, bagaimanapun juga dalam satu perspektif kita tidak mempunyai sedemikian banyak waktu, dan juga satu perspektif yang lain adalah bahwa saya harus mengumpulkan semua bahan-bahan sebelum saya mengajar, dan itu adalah suatu kerjaan yang sangat sulit. Mungkin di masa yang akan datang, ada waktu kita akan membicarakan hal itu. Jadi di sini kita berbicara tentang konsili pertama, dan yang orang yang penting di dalam konsili pertama ini adalah juga Ananda, dan oleh sebab itu saya akan memperkenalkan tentang Ananda.
다들 민어조디 그것도 담비 민어조디 군거유고 군거디 말에 민어조 직티. Jadi kita akan berbicara tentang salah satu orang orang yang penting di konsili pertama yaitu Ananda, dan mohon tunggu sejenak. Jadi namanya dalam bahasa Sanskerta adalah Ananda, yang artinya bersuka cita ataupun senang, gembira. Dan ini adalah gambar daripada beliau, dari beliau. Ini adalah merupakan gambaran Ananda yang ditemukan di Gua Tunhuang. Dan sebelum kita berbicara cerita tentang Ananda, jadi saya rasa akan berbicara dengan cara demikian. Jadi Buddha memiliki sedemikian banyak murid, dan di antara sedemikian banyak murid, Ananda benar-benar melampaui di dalam banyak hal, menonjol dalam banyak hal. Jadi saya telah berbicara tentang topik-topik yang berbeda yang kita akan diskusikan, dan kita berbicara tentang Ananda, dan ini adalah topik mengenai bagaimana Ananda pergi meninggalkan duniawi dan mempraktikkan Dharma. Kita mengatakan bahwa Ananda menonjol dalam banyak hal. Di antara banyak murid Sang Buddha adalah salah satu alasannya adalah minimal menurut tradisi orang transmisi daripada tradisi Theravada. Keduanya, Ananda dan Sang Buddha, dilahirkan di pada hari yang sama, dan mereka dilahirkan dalam suku Sakya. Dan ayah Ananda Amritodana dan ayah Sang Buddha adalah Suddhodana. Amritodana dan ayah Sang Buddha, Suddhodana, mereka adalah saudara. Saya tidak tahu apakah mereka itu mempunyai ibu yang sama, tetapi mereka mempunyai ayah yang sama. Jadi itulah minimal mereka adalah saudara. Dengan demikian, maka Ananda dan Sang Buddha adalah merupakan sepupu dari pihak sang ayah. Demikian juga menurut tradisi daripada Theravada, Sang Buddha dan Ananda tumbuh bersama di kota Kapilavastu, ataupun dalam bahasa Pali disebut Kapilavastu. Demikian juga ayah Ananda, Amritodana, juga merupakan ayah dari Aniruddha yang teragung, dan mereka memiliki mata dewa. Jadi mereka mengatakan Aniruddha ayahnya adalah Amritodana, dan Amritodana memiliki dua putra. Apakah mereka memiliki ibu yang sama? Tetapi kita tahu ayahnya adalah sama. Dan menurut tradisi daripada Theravada, saudara Ananda tidak jelas tadi. Dan kita mengatakan bahwa Buddha memiliki murid-murid terkemuka, dan di antara sedemikian banyak yang terkemuka memiliki mata dewa, itu adalah Aniruddha. Itu adalah menurut tradisi daripada Theravada, dan menurut tradisi daripada Cina adalah Ananda adalah putra kedua dari paman Buddha, Suklonada, dan hari lahirnya adalah pada saat Sang Buddha mencapai pencerahan. Dan kenapa beliau dinamai Ananda adalah karena ketika beliau dilahirkan, sang raja merasa senang, dan semua abdi dalam merasa sangat senang sekali, dan itulah sebabnya beliau diberi nama Ananda ataupun menenangkan semuanya. Beliau adalah adik laki-laki Dewa Datta.
dan wajahnya seperti bulan purnama yang sangat indah sekali dan ganteng sekali, dan matanya juga seperti bunga upala biru, dan matanya juga sangat indah sekali. Dan beliau meninggalkan kehidupan berumah tangga pada usia 8 tahun. Jadi ia mengambil penapisan penuh melalui tindakan 4 bagian dengan sebuah permohonan. Jadi di antara semua siswa Sang Buddha, beliau adalah yang teragung dari yang paling banyak mendengarkan Dharma. Dan beliau melayani Sang Buddha sebagai pelayannya selama 31 tahun. Dan beliau mengingat semua ajaran Dharma yang Buddha ajarkan. Jadi beliau itu seperti bendahara yang menyimpan semua Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi menurut Vinaya Vastu dari Mula Sarwastivada Tibetan, putra Buddha Rahula dan Buddha mencapai pencerahan pada usia 35 tahun, dan pada hari itu Ananda dan Rahula lahir pada hari yang sama. Dan pada saat itu semua orang sangat senang saat itu. Dan karena semua orang sangat senang pada saat itu, jadi beliau dipanggil Ananda. Karena kita ketahui bahwa Sang Buddha setelah meninggalkan pertapaan 6 tahun yang lalu, ia menjalankan pertapaan yang keras, dan pada saat itu Buddha mencapai pencerahan. Jadi semua orang merasa senang karena Buddha masih hidup, dan karena saat itulah setiap orang bersuka cita, dan pada saat itu Ananda dilahirkan, dan karena semua orang bersuka cita maka ia diberikan nama Ananda. Dan setelah Sang Buddha mencapai pencerahan 6 tahun, beliau kembali lagi ke tanah kelahiran, jadi Kapis Lawastu. Dan pada saat beliau pergi ke Kapilawastu, Ananda berusia 6 tahun dan beliau meninggalkan kehidupan rumah tangga pada saat itu. Dan Dasa Balakasyapa lah yang memberikannya sumpah dan menabiskannya sepenuhnya. Adalah penting kita perlu meneliti apakah Dasa Balakasyapa apakah sama dengan Mahakasyapa atau tidak. Kita juga perlu meneliti. Jadi ketika Buddha berusia 60 tahun, beliau diangkat menjadi pelayan Sang Buddha, dan sejak saat itu beliau melayani sebagai pelayanan Sang Buddha sampai Sang Buddha wafat pada usia 80 tahun, dan inilah yang disebutkan di dalam tradisi Mula Sarwastivada. Jadi ini untuk memberikan satu gambar yang lebih jelas, saya ingin memberikan beberapa contoh, dan di sini mungkin seperti tabel atau diagram mengenai garis sisila suku Sakya. Bila mana saya hanya mengatakannya, mungkin Anda akan sulit memahaminya. Jadi ketika kita berbicara tentang garis keluarga Sakya, jadi terdapat berbagai cara garis keluarga Sakya dijelaskan dalam sutra dan risala-risala. Misalnya, selama abad ke-6, ketika agama Buddha belum berkembang ke Tibet, tapi itu adalah waktu Cina berkembang, agama Buddha berkembang ke Cina. Dan pada saat itu terdapat guru India bernama Janagupta yang menerjemahkan Agana Sutta ke dalam bahasa Cina. Dan apa yang ia katakan bahwa Raja Simhahanu memiliki 5 anak. Yang tertua adalah Suddhodana, dan Suddhodana memiliki 2 putra, Pangeran Siddhartha dan Nanda. Siddhartha adalah Sang Buddha, bukan? Dan Buddha memiliki putranya yaitu Rahula, dan yang kedua adalah Suddhodana. Dan beliau memiliki 2 putra, Tisha dan Bhadraka, dan Dronodana
Yang ketiga adalah Dronodana, dan ia adalah ayah dari Anuruddha, dan kemudian Amritodana, ayah dari Ananda dan Devadatta, dan Ananda lebih tua dan Devadati lebih muda. Dan yang terakhir adalah Amrita, seorang putri. Jadi inilah yang dikatakan di dalam sutra meninggalkan perumah tangga, Anggana Sutra. Dan terdapat penjelasan lain, mungkin diterjemahkan oleh guru yang sama, yaitu Gyana Gapta. Gyana Gapta. Dan judul sutranya bahasa Sanskerta Kramana Sutra, dan di sini dikatakan Suddhodana adalah merupakan ayah daripada Siddhartha dan Nanda, sama Sukrodana ayah daripada Tisa dan Badraka, Donana adalah ayah dari Devadatta dan Ananda. Dan di sini bedanya adalah ayahnya Devadatta, Ananda, dan Donanada, dan Amritodana adalah ayah adalah Anuruddha dan Mahanama. Dan Amrita Rasa adalah ibunda daripada Tisha. Amrita Rasa itu adalah mungkin seorang putri. Jadi terdapat penerjemahan bahasa Tibet abad ke-8, yaitu Kawaplaser. Di sana dikatakan bahwa Raja Simhakanu memiliki 4 putra, Suddhodana, Suklodana, Dronodana, dan Amritodana. Dan dikatakan juga di sini Suddhodana adalah ayah dari Siddhartha dan Nanda, Suklodana adalah ayah dari Tisa dan Badraka, Dronodana adalah ayah dari Mahanama dan Aniruddha, dan Amritodana adalah ayah dari Ananda dan Devadatta. Jadi ini adalah merupakan satu penjelasan sangat terkenal di Tibet. Dan menurut banyak sumber Tiongkok, termasuk garis keluarga Sakya yang ditulis selama dinasti Tang, dikatakan bahwa Suddhodana adalah memiliki anak yang sama, yaitu Siddhartha dan Nanda, Suklodana ayah dari Ananda Devadatta, Dronodana anak ayah Mahanama dan Aniruddha, dan Amritodana adalah ayah dari Tisha dan Badraka. Jadi ketika kita melihat ini, poin utamanya bila mana kita melihat semuanya itu adalah di antara semua sutra dari Salah ini, bila mana kita melihat deskripsi tentang garis keluarga Sakya, mereka semua setuju bahwa Buddha dan ayah Nanda adalah Suddhodana, dan putra Buddha adalah Rahula. Tidak ada perdebatan di sana. Tetapi mereka tidak setuju apakah ayah Ananda adalah Suklodana atau Amritodana atau Dronodana. Jadi terdapat perbedaan di sini. Ada yang mengatakan Suklodana, ada yang mengatakan Amritodana, ada yang mengatakan Dronodana. Dan kebanyakan orang mengatakan Amritodana. Devadatta, Ananda, apakah putra daripada Suklodana, Amritodana? Kecuali untuk Theravada, semua mengatakan mereka memiliki ayah yang sama. Jadi pada dasarnya mereka semuanya mengatakan bahwa Devadatta dan Ananda memiliki ayah yang sama. Theravada mengatakan bahwa Ananda memiliki saudara Aniruddha, dan pertanyaannya adalah siapa yang lebih tua atau siapa yang lebih muda? Jadi masih terdapat perbedaan pendapat siapa yang lebih tua, Ananda atau Devadatta. Untuk melanjutkan
pengenalan tentang Ananda, sudah barang tentu sangat bagus sekali kita mengenal semua eksposisi seperti itu ataupun posisi seperti itu. Kita pada umumnya tidak mengetahui apakah kita yang kita sampaikan dalam Tibetan apakah sama dengan yang dikatakan disampaikan oleh tradisi lain. Jadi saya akan menjelaskan tentang Ananda. Jadi yang pertama adalah tentang Ananda mempraktekkan Dharma. Jadi yang pertama terdapat 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana ia menjadi monastik, dan bagaimana yang kedua adalah bagaimana ia mempraktekkan dengan baik dan menjadi pelayan Sang Buddha. Jadi selanjutnya adalah kemasyhuran daripada Ananda. Jadi di antara ini jadi saya akan berbicara sedikit bagaimana Ananda masuk menjadi monastik. Jadi menurut tradisi Theravada, jadi saya berbicara tentang tradisi Theravada, ketika Anda mencapai usia 37 tahun, beliau dan juga saudara tirinya, Aniruddha dan juga Adewadatta, dan banyak putra sakya yang berstatus tinggi lainnya pergi memasuki sangha dan memiliki meninggalkan kehidupan berumah tangga. Dan gurunya adalah saya tidak tahu namanya di dalam Tibet, tetapi arahat atau kita sebut sebagai seorang kempo, dan ia menerima penaspisan penuh darinya. Dan Ananda benar-benar sangat rajin sekali. Jadi dikatakan selama retreat musim hujan pertama atau fase pertama, beliau sudah mencapai hasil pemasuk arus. Jadi dengan demikian berarti beliau pada musim panas pertama telah mencapai pemasuk arus. Kemudian hari Ananda saat mengajarkan pada para biksu, ia mengatakan pada jadi ketika beliau berlatih, Punamahata Niputra benar-benar sangat membantunya. Jadi Punna adalah seseorang yang mengajarkan Dharma kepada para biksu baru, dan khususnya beliau memberikan penjelasan yang sangat mendalam tentang hubungan antara 5 kelompok unsur kehidupan, sangkan, skanda, dan sebagainya. Dan karena mendengar ajaran Punna, pemahaman Anda tentang ketidakkekalan penderitaan dan ketiada diri dari 5 kelompok unsur kehidupan atau skanda menjadi lebih dalam. Dan pada harinya perasaannya matang sepenuhnya dan beliau mencapai hasil memasuki arus atau pemasuk arus. Beliau adalah boleh dikatakan berasal dari keluarga bangsawan atau keluarga yang kaya, dan ketika ia meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi seorang monastik, tetapi ia merasa sangat puas sekali dengan gaya hidup monastiknya dan sangat puas dengan gaya kehidupan itu. Dan ia menyadari bahwa memulai jalan pembebasan dan meninggalkan kehidupan rumah tangga adalah sangat beruntung. Dan ia mengatakan ini adalah merupakan sangat beruntung sekali. Dan pada tahun pertamanya menjalani gaya hidup kebiksuan, beliau benar-benar memiliki minat antusiasme terhadap metode untuk menjinakkan dirinya sendiri. Sehingga beliau tidak mengalami kesulitan sama sekali dengan menjalankan gaya hidup monastik setelah beliau meninggalkan kehidupan berumah tangganya. Dan sebagaimana kita ketahui, akhirnya Ananda dijadikan sebagai pelayan pribadi Sang Buddha. Dan ketika Ananda dijadikan menjadi pelayan Sang Buddha, salah satu sisi beliau adalah attendant daripada Sang Buddha, dan satu sisi lain adalah beliau terus mempraktekkan seperti beliau belum menjadi pelayan pribadi Sang Buddha. Jadi ia tidak pernah beristirahat atau berhenti untuk mempraktekkan Dharma.
Jadi itulah sebabnya walaupun ia diberikan nama dengan pelayan ataupun gelar pelayan Sang Buddha, mungkin saja ia tidak akan tertarik lagi dalam praktek, tetapi tidak terkenyataan seperti itu. Dan ada satu ayat yang ia katakan, yang bila mana kita terjemahkan secara kasar dikatakan, yang ditulis Ananda, melalui 25 tahun penuh praktek Dharma saya berkembang sangat luar biasa. Jadi untuk alasan itu saya tidak pernah merasakan keinginan kerja pada duniawi dan menyadari hakikat Dharma sejati. Demikian juga selama 25 tahun penuh saya mempraktekkan Dharma, praktek Dharma saya maju atau berkembang dan saya tiba-tiba merasakan kebencian dan menyadari hakikat Dharma sejati. Jadi ini adalah saya ini adalah yang dikatakan oleh Sang Buddha. Jadi saya ingin mengatakan bahwa selama 25 tahun waktu ia melayani Sang Buddha, ia masih dalam tahap belajar dan mempraktekkan. Beliau masih belum mencapai arahat. Jadi karena ia selalu berupaya untuk praktis, maka praktisnya menjadi praktisnya menjadi berkembang. Dan ia mengatakan bahwa ia tidak pernah jatuh dalam kemarahan. Ini menunjukkan bahwa terdapat satu koneksi yang mendalam antara beliau dan Buddha. Dan ketika ia melayani Buddha, ia menjalankannya dengan penuh dedikasi dan keyakinan. Tetapi beliau tidak pernah merasakan ada suatu kekhususan untuk itu atau keuntungan apapun untuk mencapai pembebasan. Alih-alih ia berpraktis untuk mencapai pembebasan seperti biksu-biksu lainnya. Jadi hanya seseorang yang berpikir dengan cara seperti ini yang layak menjadi pelayan Sang Buddha. Jadi mungkin saja, saya adalah menjadi pelayan Agu Buddha. Mungkin saya sudah tidak ada waktu untuk praktis dan sebagainya. Mungkin saya akan sangat beruntung sekali karena memiliki kebanggaan seperti ini. Dan bila mana Anda memiliki kesombongan atau kebanggaan seperti ini, sangat mungkin sekali Anda tidak akan mempraktekkan Dharma lagi dengan rajin, dan hal itu tidak terjadi sama sekali pada Ananda. Dan berikutnya adalah saya akan berbicara tentang topik kedua, yaitu tentang kemasyhuran atau ketenaran dari Ananda. Jadi ketika kita berbicara tentang kemasyhuran Ananda, yang pertama ada 3 bagian. Yang pertama adalah perwujudan Dharma yang hidup. Yang kedua ada yang ketiga adalah seperti bendahara Kasana yang mendengarkan dengan sangat banyak sekali. Ketika kita mengerjakan perwujudan Dharma yang hidup, mungkin kita sering mengatakan demikian. Jadi Ananda memiliki banyak sekali kualitas-kualitas yang banyak sekali, tetapi kalau kita mau menjelaskan semua itu sangat sulit sekali. Jadi saya akan menjelaskan beberapa dari adanya. Yang pertama adalah ia bagaikan perwujudan Dharma yang hidup atau Dharma yang hidup. Kenapa kita mengatakan perwujudan Dharma yang hidup di dalam dirinya? Karena Ananda memiliki tingkat pemahaman Dharma yang sangat tinggi sekali. Oleh sebab bahkan Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa Ananda seperti Dharma yang hidup ataupun seperti Dharma dalam darah dan daging. Dan pada suatu kesempatan, seorang siswa perumah tangga atau seorang siswa awam bertanya kepada Sang Buddha, datang kepada Buddha dan bertanya kepada Sang Buddha. Pertanyaan adalah, setelah saya bersujud pada Sang Buddha dan Sangha, pada saat itu, Buddha dan Sangha adalah merupakan objek utama untuk bersujud. Lalu bagaimana saya dapat bersujud pada Dharma? Anda adalah Buddha, saya bisa bersujud, dan di sana ada Om Nobel Sangha Arya, saya bisa bersujud. Lalu saya bagaimana bisa bersujud pada Dharma? Dan ketika, adapun kenapa ayah mentanyakan pertanyaan itu, karena Dharma belum ditulis. Ketika kita mengatakan
bersujud pada Dharma, kita bersujud pada teks Dharma dan menjadi bantuan daripada fokus kita. Tetapi pada saat itu belum ada representasi Dharma dalam buku ataupun printingan. Dan pada saat itu, Buddha mengatakan, putra dari keluarga berbudi luhur, jika Anda ingin bersujud pada Dharma sejati, maka Anda harus bersujud kepada bendahara Dharma sejati, yaitu Ananda. Beliau itu adalah bendahara Dharma sejati, jadi Anda harus bersujud kepadanya. Dan karena Buddha memberikan instruksi seperti itu, siswa Amma itu mengundang Ananda dan memberikan persembahan kepadanya dan memberikan persembahan makanan, dan juga pada saat yang bersamaan mempersembahkan selai kain yang sangat berharga. Ananda mengambil kain yang berharga ini dan mempersembahkan kain itu kepada Sariputra. Dan kemudian Sariputra pada akhirnya mempersembahkannya kepada Sang Buddha karena beliau adalah ladang pahala tertinggi. Jadi karena Buddha adalah tempat ladang pahala tertinggi, maka beliau mempersembahkan pada Sang Buddha. Jadi dengan demikian, maka kita bisa melihat bahwa Ananda itu adalah sama seperti representasi dari Dharma yang hidup. Dan pada kesempatan yang lain, Ananda mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha. Dan maaf, ada sesuatu gangguan internet. Kita tidak dapat mendengarkan His Holiness. Jadi, Sang Buddha menjawab dan kemudian pergi keluar. Dan kemudian apa yang dikatakan Sang Buddha adalah, Ananda mungkin hanya seorang pelajar, yaitu belum menjadi arhat. Tetapi jika Anda harus mencari seseorang dengan perasaan setinggi beliau, itu tidaklah mudah. Dan poin berikutnya adalah Ananda adalah seseorang yang tanpa musuh. Jadi pada umumnya bila seseorang terkenal, maka di dunia ini maka orang-orang secara alami akan menjadi iri atau benci padanya. Namun Ananda sangat luar biasa sekali. Apakah Anda mempunyai musuh-musuh seperti ini? Orang yang benci dan iri padanya tidak seperti ini. Ini adalah merupakan situasi yang sangat luar biasa. Bahkan Sang Buddha sendiri memiliki musuhnya. Sang Buddha mempunyai musuh yang menciptakan halangan maupun ingin mencelakai seperti Devadatta. Jadi Sang Buddha sendiri memiliki musuh. Namun Ananda mempunyai situasi yang baik yang bahkan tidak terjadi pada Buddha. Apakah hal ini terjadi hanya keberuntungan atau kebetulan saja? Tidak demikian. Ini juga mungkin terkait dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dari kehidupan Ananda sebelumnya. Jadi ini adalah kejadian-kejadian dan tindakan kehidupan Ananda sebelumnya yang menjadikan ia tidak mempunyai musuh. Dan juga karena niatnya yang jernih ketika beliau memasuki gerbang Dharma. Jadi beliau benar-benar memiliki sangat jernih sekali ketika memasuki gerbang Dharma. Jadi tidak seperti kita. Ketika kita memasuki Dharma, kita tidak yakin, ragu-ragu, dan sebagainya. Tetapi beliau tidak seperti itu. Beliau sangat jernih dan sangat jelas sekali ketika beliau memasuki gerbang Dharma, yang oleh karenanya berapa kesemansyuran, keterangan yang terjadi pada dirinya itu tidak mempengaruhi beliau sama sekali, menyebabkan beliau tidak sombong. Semua itu bisa terjadi karena kualitas daripada Dharma sejati. Karena itulah maka beliau tidak mempunyai kesombongan sama sekali, dan orang yang tidak memiliki kesombongan sama sekali akan tidak mempunyai orang-orang yang menjadi iri atau bermusuhan dengan mereka. Jadi, bila mana orang-orang yang tidak sombong, maka secara otomatis akan memiliki lebih sedikit musuh. Menurut tradisi Theravada,
Aniruddha adalah merupakan saudara tirinya daripada Ananda dengan ayah yang sama. Dan Aniruddha selalu memutuskan diri dengan ikatan masyarakat. Beliau selalu berkonsentrasi penuh pada berdiam dalam meditasi yang mendalam dalam dhyana, dan beliau tidak benar-benar sering keluar. Dan karena ia tidak terkoneksi dengan masyarakat, dan maka tidak akan mengejutkan bila mana ia memiliki musuh. Tetapi kondisi Ananda adalah sangat berbeda dengannya, karena beliau adalah orang-orang yang harus berdiri di tengah-tengah antara Sang Buddha dan murid-muridnya, dan orang-orang yang selalu bertemu dengan Sang Buddha akan lewati Ananda. Dan di antara itu, ada orang-orang yang berpikiran picik dan orang-orang yang sering bermasalah dan sebagainya. Terdapat orang-orang seperti ini, bukan? Jadi orang yang mempunyai dengki, iri, hati, dan sebagainya. Tetapi beliau memiliki satu kualitas yang sangat khusus sekali yang dimiliki oleh Ananda. Beliau menjadi seseorang yang tidak mempunyai musuh apapun, dan tidak ada orang yang tidak menyukainya. Jadi ini adalah kualitas khusus daripada Ananda. Dan kualitas yang lain adalah kualitas daripada bendahara yang banyak mendengarkan. Ini adalah, dan di dalam Sutra Mahaparinibbana Mahayana, Buddha mengatakan bahwa Ananda memiliki 8 kualitas yang luar biasa. Buddha juga mengatakan bahwa Ananda adalah merupakan bendahara yang banyak sekali mendengarkan. Jadi di sini kita terutama berbicara tentang konsili Sangha yang pertama. Kita mungkin berpikir apakah ini berhubungan dengan konsili atau tidak. Apakah ketika kita berbicara tentang sutra-sutra Mahayana, mungkin ini tidak berkoneksi dengan konsili Sangha pertama. Kita mengajarkan ini bukanlah seperti mengajarkan sejarah di sekolah. Alih-alih kita memahami bagaimana pengikut daripada Sang Buddha mempraktekkan dan mempelajari Dharma. Jadi, dengan demikian maka akan kita ketahui apa yang penting untuk membantu batin kita, dan oleh sebab itu saya rasa adalah penting untuk mengajarkan apa yang dituliskan di dalam Sutra Mahaparinibbana Mahayana. Yang dikatakan di sini adalah ketika Sang Buddha menceritakan tentang kualitas daripada Ananda, 군거 계주 손배 가려야 다 공그 당 계주 당부도 가르쳐 보면서는 다 군거 여기 ngalia lo nisulha. ketika kita berbicara tentang kualitas ini adalah yang pertama, walaupun Ananda melayani saya selama 20 tahun, menjadi attendant saya selama ini, ketika saya diundang mengundang Sang Buddha, Ananda tidak pernah ikut. Ya, ketika jadi gini, kualitas pertama, ketika Sang Buddha diundang orang lain untuk makanan dan sebagainya, Ananda tidak akan ikut. Yang kedua adalah sejak beliau melayani beliau sampai saya, Buddha memiliki jubah-jubah tua, bukan? Dan Ananda,
Jadi sejak Ananda melayani Sang Buddha, sejak Ananda melayani Sang Buddha, beliau tidak pernah menggunakan ataupun memakai jubah tua Sang Buddha. Dan yang ketiga adalah sejak Ananda mulai melayani saya hingga saat ini, Sang Buddha mengatakan, beliau selalu tahu kapan waktu yang tepat untuk datang kepada saya, bertemu dengan saya, dan dia tidak pernah bertemu dengan Sang Buddha pada waktu yang tidak tepat. Karena beliau adalah attendant, maka beliau itu keluar masuk sesuka hati. Tidak seperti itu, Ananda tidak seperti itu. Dan yang keempat adalah Ananda telah menjadi pelayanan saya dan telah menghabiskan banyak waktu. Dan walaupun ia belum meninggalkan semua kilesa, ia telah pergi bersama saya sebagai attendant untuk ke tempat-tempat istana, harem, dan pada saat itu ia akan melihat banyak wanita-wanita yang cantik sekali, bukan? Dan walaupun ia melihat wanita-wanita cantik tersebut, maka ia tidak akan pernah merasa berkeinginan terhadap mereka. Oh, terdapat kesalahan di sini. Jadi yang berikutnya adalah walaupun ia mengikuti Sang Buddha untuk menghadiri ke tempat-tempat bangsawan dan sebagainya, di harem dan sebagainya, banyak wanita-wanita cantik, ya, banyak putri-putri atau ratu-ratu yang tinggi, tetapi beliau tidak pernah merasa berkeinginan untuk wanita-wanita ini. Terdapat ada masalah slide di sini, saya akan menunjukkan kembali lagi. Oh, inilah dia. Jadi, walaupun wanita-wanita itu secantik Dewi, beliau tidak pernah berasa berkeinginan terhadap mereka. Maksudnya berkeinginan, bernafsu keinginan terhadap mereka. Yang kelima adalah, ini adalah yang sangat penting sekali. Kualitas yang penting adalah sejak beliau menjadi pelayan Buddha untuk waktu yang sangat lama sekali, dan selama masa waktu itu ia telah menghafal semua 12 kelas daripada sutra, ataupun basicnya kita mengatakan 12 ajaran Sang Buddha. Beliau dapat mengingatnya dan menghafalnya walaupun hanya mendengarkan sekali. Dan tidak mungkin beliau akan bertanya tentang mereka lagi. Ini adalah sama seperti misalnya kalau kita ada jar yang dan kita memiliki satu jar ya, jadi kita memiliki dua jar, satu jar atau candy yang penuh dan yang satu adalah kosong. Begitu kita menuangkannya, maka semua air akan masuk ke dalam candy yang kosong tersebut. Demikian juga sama seperti misalnya kita ada komputer yang penuh dan komputer yang kedua, dan kemudian kita bisa mengcopy semua dokumen yang ada di komputer pertama di-copy ke komputer kedua. Jadi sama halnya dengan demikian, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, Anda bisa mengingat, bahkan tidak melupakan satu kata pun. Jadi inilah yang terjadi selama beliau menjadi attendant dari Sang Buddha. Jadi selama menjadi attendant saya, beliau hanya mendengarkan Dharma sekali dan tidak pernah bertanya lagi karena bisa mengingatnya. Dan kualitas yang keenam adalah sejak beliau menjadi pelayanan saya, walaupun beliau tidak memiliki kebijaksanaan dapat membaca batin orang lain atau pikiran orang lain, beliau mengetahui kapan kata-kata di dalam samadhi, dan Anda selalu tahu dalam samadhi jenis apa kata-kata berdiam. Jadi samadhi ini banyak jenisnya. Jadi Ananda bisa mengetahui jenis samadhi apapun. Jadi
Demikian juga sejak beliau menjadi pelayan, walaupun beliau belum memiliki kebijaksanaan aspirasi, beliau memiliki kemampuan untuk berpersepsi makhluk hidup. Bila mana mereka datang pada tata gata. Dan yang kedelapan adalah, sejak beliau menjadi attendant Sang Buddha, beliau memahami segala sesuatu yang Buddha ajarkan dan katakan. Jadi beliau benar-benar memahami apa yang dipikirkan oleh Sang Buddha, walaupun Sang Buddha tidak mengatakannya. Jadi itulah dia. Jadi ini adalah 8 kualitas yang dari Ananda. Jadi ini bukan hanya kualitas yang dimiliki oleh Ananda Buddha, tetapi juga dimiliki oleh attendant daripada Ananda, attendantnya. Jadi karena Ananda memiliki 8 kualitas yang luar biasa ini, maka Biksu Ananda diketahui sebagai bendahara daripada mendengarkan secara banyak. Jadi sesungguhnya adalah sangat sulit sekali bagi seseorang untuk memilih seorang attendant bagi lama. Kita berusaha kita berupaya mencari attendantnya, tapi kalau kita tidak tahu bagaimana kualitasnya akan sangat sulit sekali, bukan? Contohnya adalah kadang-kadang apa yang dikatakan adalah ketika seorang lama adalah muda, maka diperlukan attendant yang lebih tua. Orang yang memiliki niat yang sangat murni sekali, itulah yang kita pilih. Dikatakan demikian. Kadang-kadang mereka mempunyai niat yang murni, tetapi mempunyai batin yang sempit atau mental yang sempit. Dan dengan demikian, maka akan menjadi sangat sulit sekali atau menyebabkan kesulitan. Tetapi Buddha dapat mengetahui bahwa ini orang yang mempunyai, Buddha mengetahui ini orang yang mempunyai pikiran yang luas, ini orang yang mempunyai sempit. Jadi bila mana orang yang terlalu sempit hatinya, ini nggak boleh, itu nggak boleh juga, sangat tidak baik. Hal ini juga akan bisa menyebabkan sang guru ataupun sang lama ini akan menjadi sangat terikat, seperti katak dalam tempurung. Dan akhirnya akan membuat sang guru itu meledak. Jadi ini adalah berbicara dari satu sisi, bagi seorang lama yang muda, kita harus memiliki attendant yang lebih tua. Kadang-kadang, ketika kita bisa melihat ada kesalahan-kesalahan pada guru-guru muda, misal katakanlah tulku-tulku muda begitu, attendant yang tua itu juga harus bertanggung jawab. Tidak bisa menyalahkan tulku itu 100%. Ya. Jadi, ia juga tidak boleh terlalu berpikiran sempit, juga akan menyebabkan kesulitan. Dan juga tidak boleh terlalu lengah, juga akan menyebabkan kesulitan. Yang berikutnya adalah, beliau adalah merupakan pelayan daripada Sang Buddha. Jadi di sini kita akan berbicara tentang masalah-masalah. Di sini kita akan berbicarakan beberapa topik, dan di salah satunya kita akan diskusikan sekarang. Kita ketahui bahwa pelayan pribadi Buddha adalah Ananda, dan
Dan Buddha juga mengatakan bahwa Ananda itu adalah merupakan yang paling unggul di antara semua pelayan-pelayannya. Jadi perbedaan utama Ananda adalah bahwa beliau adalah pelayan Sang Buddha. Sang Buddha memujinya sebagai terbaik di antara banyak attendennya. Jadi hanya karena semata-mata mengatakan bahwa beliau adalah pelayan Sang Buddha, satu atau dua kata pembantu atau pelayan ini tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana beliau melayani Sang Buddha. Dan beliau juga merupakan sekretaris atau pembantunya atau bahkan administratornya. Jadi bagi Sang Buddha, beliau adalah apa boleh dikatakan sebagai orang yang serba bisa, serba guna. Bagaimanapun kita mengatakannya, itu tidak ada sesuatu yang dapat merepresentasikan, mengekspresikan sebagaimana pelayanannya terhadap Sang Buddha. Biasanya, ketika kita mengatakan pelayan, kita pikir itu adalah seperti pelayanan seseorang dengan status yang rendah. Jadi, tapi ini menjadi sesuatu yang tidak benar, ya, karena kita tidak dapat melihat Sang Ananda itu hanya sebagai seorang pelayan yang biasa di samping Sang Buddha. Jadi Anda tak mengatur semua urusan internal dan eksternal Sang Buddha dan bagaimana beliau menyampaikan pendapatnya dengan niat murni dan sebagainya. Dan menurut tradisi Theravada, Buddha dan Ananda dilahirkan pada saat yang bersamaan. Bila mana dilahirkan pada waktu yang sama, ketika pada saat Sang Buddha berusia 55 tahun, menurut posisi Theravada, Sang Buddha mengatakan satu pertemuan dengan para biksu. Buddha mengatakan pada saat itu, selama 20 tahun saya telah membimbing Sangha, saya memiliki banyak pelayan yang berbeda-beda. Dan namun sampai sekarang saya belum memiliki yang memenuhi syarat atau memadai yang cocok. Dan sekarang saya telah mencapai usia 52 tahun. Saya membutuhkan seorang pelayan yang dapat saya percaya dan andalkan. Dan pada saat Buddha mengatakan demikian, ada banyak orang yang berkatakan, saya akan melakukannya, atau beliau akan melakukannya, tetapi saya akan melakukannya. Tetapi pada saat itu, Buddha tidak menyetujui mereka. Karena Sang Buddha tidak menyetujui itu semua. Jadi para biksu mengungkapkan harapan mereka. Mereka berpikir orang yang terbaik, yang rendah hati, tahu cara berpikir, dan mereka mengungkapkan harapan mereka, Ananda, sebagai attendant daripada Sang Buddha. Jadi para biksu tua itu mengungkapkan, mempunyai harapan Anda menjadi attendantnya. Jadi sebelum Buddha Ananda menjadi attendantnya, terdapat demikian banyak jenis attendant daripada Sang Buddha, tapi tidak ada yang benar-benar menjadi attendant pribadi daripada Sang Buddha. Jadi ketika Buddha pergi berpindah patra, para biksu itu mengambil giliran, ada yang mengambil, yaitu memegang jubahnya ataupun patranya dan sebagainya. Jadi banyak sekali biksu yang melayaninya. Walaupun terdapat sedemikian banyak biksu yang melayaninya dengan cara yang demikian, mungkin saja tidak ada satu yang bagus atau cocok. Dan suatu ketika, ada seseorang yang sedang membantu Sang Buddha yang bernama Nagasama. Nagasama lah membantu Sang Buddha.
Mereka pergi ke bagian lain, sisi lain dari jalan. Dan ketika sampai di sana, apa yang disampaikan Sang Buddha adalah kita tidak bisa jalan lurus saja, kita harus memakai jalan lain. Dan tapi attendennya mengikuti arahan Sang Buddha. Dan ia hanya jalan dengan jalan yang dia pendiri sendiri. Dan pada saat memilih jalan tersebut, ia bertemu dengan bandit. Dan mereka mencuri, mengambil patra Buddha dan juga jubah Buddha. Terdapat cerita seperti ini. Dan ini diajarkan di dalam tradisi Theravada. Demikian juga kita memiliki cerita tentang seorang biksu yang bernama Lepe Kama, yang dalam bahasa Tibet, Lepe Kama. Ini tercatat di dalam tradisi Tibet, di dalam Sutra Parinibbana. Ini mungkin tidak di dalam, ini ada di dalam Sutra Cina dan Tibetan. Dan bagaimanapun juga, beliau adalah orang yang melayani Sang Buddha. Oke, kita lost koneksi lagi dengan His Holiness. Sunda Laksita. Jadi ceritanya adalah pada saat itu setiap orang, Buddha bertanya siapa yang akan menjadi attendennya, dan setiap orang mengatakan saya mau, tetapi Ananda tidak mengatakan apa-apapun. Dan Buddha mengatakan kenapa tidak mengatakan apapun. Dan Ananda mengatakan Buddha akan tahu secara tepat siapa yang akan menjadi attendennya. Ya, saya ingin menjadi attendant Buddha, tetapi saya tidak mengatakannya. Saya tidak mengatakan apapun. Jadi masalahnya adalah Buddha tahu apa yang tepat, siapa yang tepat untuk menjadi attendannya. Karena Buddha tahu secara tepat siapa yang cocok untuk menjadi pelayan pribadinya. Dan oleh sebab itu, Buddha yang akan memutuskan sendiri, dan oleh sebab itu maka tidak ada sesuatu apapun yang perlu saya sampaikan. Itulah yang disampaikan oleh Ananda. Dan kemudian Buddha mengatakan, yang pantas menjadi pelayanku adalah Ananda. Buddha mengatakan demikian. Ketika Sang Buddha mengatakan demikian, orang biasa umumnya akan sangat senang dengan kata-kata Buddha demikian. Ya. Semua murid-murid utama Buddha sudah, murid-murid Sang Buddha sudah mengatakan saya mau, tetapi tidak ditunjuk, tetapi saya ditunjuk sebagai pribadi sendiri. Pasti saya adalah seseorang. Tetapi Ananda, walaupun ia memiliki kesempatan itu, ia tidak mempunyai gambaran, oh saya adalah seseorang yang luar biasa. Ia tidak mempunyai rasa sombong sama sekali. Dan bahkan bukan hanya tidak menjadi sombong, dan beliau mengatakan bahwa saya mempunyai beberapa persyaratan untuk menjadi pelayan Sang Buddha, dan bila mana Sang Buddha menerima, barulah saya baru memenuhi persyaratan ini, saya baru bisa menjadi attendant Buddha. Dan apa persyaratannya? Saya akan menceritakan kepada Anda setelah istirahat setengah jam. 그래서 다들 파바네린 레벨 로드 챕이나 Jadi, menurut tradisi Theravada, ketika
ketika Biksu Ananda dituju sebagai Ananda, pelayan Buddha, Ananda mengatakan terdapat 8 syarat ataupun 8 harapannya sebelum beliau benar-benar dapat menjadi pelayan Sang Buddha, dan Sang Buddha menerima persyaratan yang diberikan oleh Ananda sehingga beliau mampu menjadi pelayan daripada pelayan Sang Buddha. Dan kedelapan syarat ataupun kondisi yang diminta oleh Ananda pada Sang Buddha adalah seperti yang saya akan tunjukkan di sini. Kedelapan kondisi itu adalah, yang pertama adalah, harapannya adalah ada 4 hal yang tidak boleh beliau lakukan. Yang pertama adalah Sang Buddha tidak boleh memberikan Ananda juba. Ini adalah harapan beliau terhadap apa yang tidak Buddha lakukan kepada beliau. Jadi ada jubah Buddha yang tidak dipakai, jangan memberikan kepada Ananda. Dan kemudian Sang Buddha juga tidak membagikan makanan yang telah dipersembahkan kepada Ananda. Jadi ada makanan dipersembahkan kepada Buddha, Buddha tidak boleh membagikannya kepada Ananda. Demikian juga bila mana ada tempat tinggal yang telah dipersembahkan kepada Sang Buddha, tidak boleh diberikan kepada Ananda. Dan yang keempat adalah ketika seseorang mengundang atau seorang individu mengundang Sang Buddha untuk mengajarkan Dharma, tetapi terutama adalah untuk mengundang Buddha sebagai tamu, dan terdapat makanan perjamuan besar yang ada di sana, dan Sang Buddha tidak boleh membawa Ananda di dalamnya, tidak boleh membawa Ananda, dan Ananda mengatakan tolong jangan lakukan 4 hal ini para Sang Buddha. Berikutnya adalah terdapat 4 hal-hal yang diizinkan ataupun tolong lakukan ini untuk saya. Ini adalah permohonan Ananda. Yang bernama adalah jika Ananda diundang untuk ke suatu tempat, beliau Buddha juga diizinkan untuk pergi bersama beliau. Kondisi yang berikutnya adalah jika ada seorang musafir atau pelaku perjalanan datang dari jauh, maka Ananda dapat menerima mereka dan mengatur pertemuan dengan Sang Buddha. Jadi, mohon diberikan otoritas untuk Ananda melakukan hal demikian. Yang berikutnya adalah jika Ananda memiliki pertanyaan atau keraguan tentang Dharma sejati, maka beliau dapat bertanya kepada Sang Buddha kapanpun juga. Jadi, beliau memohon pada Sang Buddha untuk memberinya kesempatan kapanpun juga. Dan yang kedelapan adalah jika Sang Buddha mengajarkan Dharma ketika Sang Ananda tidak ada di tempat, maka beliau memohon untuk diulangi Dharma tersebut kepada Ananda. Jadi ini adalah 4 hal yang Ananda mohon untuk Buddha lakukan. Jadi terdapat 8 persyaratan yang harus dipenuhi sebelum beliau dapat menjadi attendant ataupun pelayan Sang Buddha. Jadi, mungkin saja Anda akan berpikir seperti ini. Ketika seseorang meminta Ananda menjadi pelayannya nih, mungkin saja Anda mengatakan ini boleh dilakukan, tidak dibolehkan, tidak boleh dilakukan. Mungkin saja kita merasa ini tidak respect sama Buddha, tetapi Ananda mempunyai alasan kenapa beliau melakukan persyaratan ini. Yang pertama adalah banyak sekali orang mungkin akan berpikir bahwa beliau menjadi attendant daripada Buddha, maka beliau akan dekat dengan Buddha, dan karena dekat dengan Buddha, maka beliau akan menerima banyak makanan, pakaian, jubah, dan sebagainya. Dan itulah sebabnya kenapa beliau menjadi attendant Buddha. Itulah sebabnya beliau memohon 4 kondisi dia. Yang pertama, supaya hal itu tidak terjadi. Dan yang berikutnya adalah 4 persyaratan terakhir adalah mungkin saja orang
Mungkin saja ada orang-orang yang mungkin akan berpikir ketika beliau melayani Sang Buddha, beliau tidak lagi tertarik untuk mempraktekkan Dharma. Ada bahaya untuk orang-orang berpikir demikian. Jadi Ananda, itulah sebabnya membuat 8 persyaratan ini. Ini menurut tradisi daripada Theravada dan menurut tradisi Mula Saraswati Wada, baik itu di dalam naskah Vinaya ataupun di antara panjang yang sedang di dalam dialog Sang Buddha dikatakan Anda mempunyai 3 kondisi. Jadi kalau ada Buddha menerima makanan, Anda mengatakan jangan berikan itu pada saya. Ketika Buddha diundang oleh individu seseorang untuk menerima persembahan, jadi Anda mengatakan jangan bawa saya ikut serta. Dan yang terakhir adalah ketika melayani Sang Buddha, maka beliau meminta izin untuk dapat bertemu dengan Sang Buddha kapanpun juga. Jadi terdapat perbedaan dengan tradisi Theravada, tetapi jumlahnya ada berbeda walaupun maknanya sama dengan permohonan Ananda di dalam tradisi Theravada. Namun bagaimana juga ketika Sang Buddha mendengarkan persyaratan ini, maka Buddha menyadari bahwa ini sesuai dengan Dharma, maka Buddha menerimanya. Dan itulah sebabnya Ananda langsung memiliki tanggung jawab untuk melayani Sang Buddha, dan beliau melayani Sang Buddha selama 25 tahun. Ini menurut tradisi daripada Theravada. Topik berikutnya adalah menemani Sang Buddha seperti bayangan. Jadi terdapat teks yang disebut syair para sesepuh atau Teragata dari tradisi Theravada. Ada 3 bait yang dibuat oleh Ananda. Di dalam 3 bait ini, beliau berbicara secara singkat tentang bagaimana melayani sebagai pelayan Sang Buddha untuk sepertiga dari kehidupan Sang Buddha. Dan untuk menerjemahkannya secara kasar, dikatakan demikian, saya Ananda telah melayani Sang Buddha selama 25 tahun, dan ketika saya melayani Sang Buddha, saya memiliki niat yang penuh hormat, tindakan dan ucapan yang penuh hormat dan kasih sayang. Saya mempunyai ucapan yang menghormati, tindakan yang penuh hormat. Dan saya menemaninya tak terpisahkan seperti bayangan dan tubuh. Dan ketika kita melihat hal ini, Buddha adalah makhluk teragung di dunia ini, boleh dikatakan demikian. Untuk dapat mendapatkan seorang pelayan yang dapat memahami beliau itu adalah sangat sulit sekali. Coba kita pikirkan lama-lama di Tibet. Lama itu adalah luar biasa sekali. Tetapi attendance-nya sangat minim sekali yang dapat memahami apa yang diinginkan oleh sang lamanya, sehingga sangat sulit untuk melayaninya. Jadi untuk seseorang yang bisa memahami apa keinginan Sang Buddha, jadi Ananda itu menjadi seperti sahabat terbaik Sang Buddha, dan untuk jangka waktu yang sangat lama sekali beliau melayani Sang Buddha dengan penuh perhatian. Jadi cara beliau melayani Sang Buddha adalah misalnya di pagi hari Ananda akan pergi keluar untuk mengambil air. Jadi tidak seperti kita di keran air, hanya keran air, keluar air, buka air dan keluar air. Jadi beliau pergi keluar untuk mengambil air, dan sehingga Buddha bisa mencuci mukanya. Dan di tradisi India terdapat ranting kayu untuk membersih gigi yang digigit-gigit bukan. Jadi pada saat itu beliau juga akan mengambil ranting kayu pembersih gigi itu sehingga Buddha bisa membersihkan giginya. Dan demikian juga beliau akan menyiapkan tempat duduknya untuk Sang Buddha, membasuh kakinya, memijat punggungnya Sang Buddha. Kadang-kadang ketika Sang Buddha mungkin merasa panas atau cuaca sangat panas sekali, maka ia akan mengipasi Sang Buddha. Sama halnya,
Beliau juga akan membersihkan dan juga merapikan tempat tinggalnya Sang Buddha dan juga menjahit jubahnya Sang Buddha, dan semua ini dilakukan. Beliau juga yang menjahit jubah Sang Buddha, dan saya melihat di dalam satu teks, tapi saya tidak ingat teks itu dalam Tibatan atau Cina, yang mengatakan bahwa kadang-kadang saya tidak bisa ingat lagi apakah saya melihatnya dalam teks Cina atau teks Tibet. Bagaimanapun juga dikatakan di sini bahwa Ananda adalah seorang penjahit sangat baik sekali. Jadi ia dapat menjahit dengan sangat baik sekali. Jadi dikatakan kebanyakan jubah Buddha adalah dijahit oleh Sang Buddha. Dan juga pada malam hari, Ananda akan tidur dekat dengan Sang Buddha. Kenapa dia tidur dekat Sang Buddha? Karena bila mana Sang Buddha memanggilnya, maka beliau dapat mendapat segera bangkit atau bangun. Kamapaka 16 memiliki seorang kayak sekretarisnya juga, seperti juga pelayannya dan sebagainya. Saya tidak bisa ingat namanya. Jadi ketika Karmapaka 16 dan ketika Kamapa tidur, beliau itu hanya beliau juga akan tidur dekat dengan Kamapa kembar. Ketika Kamapaka 16 memanggil, ya beliau juga akan segera datang. Jadi sama halnya dengan Ananda. Jadi ketika Sang Buddha memanggilnya, beliau juga dapat panggil dengan Ananda bisa datang dengan cepat. Jadi sama halnya beliau juga akan mengantar Sang Buddha untuk ke wihara dan pertemuan sangga. Jadi ketika ada pertemuan sangga, Buddha akan berada di sana dan beliau akan mengantar Sang Buddha ke sana. Dan ketika Sang Buddha pergi, beliau akan mencek apakah ada yang tertinggal. Demikian pula ketika Sang Buddha ingin mengumpulkan para anggota sangha, dan orang yang memberikan pengumuman adalah Ananda. Jadi Buddha akan mengatakan, Ananda, panggillah semua biksu. Jadi orang mengumumkan semua itu adalah Ananda, dan kadang-kadang beliau harus memanggil semua biksu-biksu, bahkan pada tengah malam. Jadi Ananda boleh dikatakan apapun yang Buddha inginkan, kapanpun juga Ananda akan melayaninya. Dan ketika Sang Buddha sakit, maka Ananda bertanggung jawab untuk memberinya obatnya. Jadi apakah memberinya obat minum, itu adalah tanggung jawab daripada Ananda. Jadi suatu hari terdapat seorang biksu yang benar-benar sakit, dan para anggota sangha lalai merawatnya, dan beliau itu ditinggalkan. Dan pada saat itu Sang Buddha dan Ananda mengetahui hal itu, dan mereka bekerja sama untuk memandikan pasien atau biksu sakit tersebut. Jadi beliau membawanya ke suatu tempat yang mungkin adalah tempat untuk healing di sana. Jadi singkatnya, Ananda menghabiskan setiap hari dan malam melakukan banyak tugas internal dan eksternal dan yang diinginkan oleh Sang Buddha. Jadi ia sama seperti menteri dalam negeri dan juga menteri luar negeri. Semua kerjaan dilakukannya. Jadi namun secara singkat, beliau merawat Sang Buddha seperti seorang ibu yang baik atau seorang istri yang penuh kasih. Namun bagaimanapun juga, Ananda benar-benar melayani ataupun merawat Sang Buddha dengan sangat penuh kasih dan juga dengan tulus. Dan berikutnya adalah seperti yang saya sampaikan,
Jadi itulah bagaimana Ananda menemaninya seperti bayangan. Berikutnya adalah bagaimana Ananda beliau menjadi seperti jembatan antara Buddha dan masyarakat umum atau publik. Kita mengatakan bahwa terdapat ribuan biksu, bukan? Dan Ananda adalah orang yang membangun satu koneksi yang mulus antara Sang Buddha dan ribuan biksu tersebut. Jadi orang yang mengatur koneksi antara Buddha dan orang-orang yang datang mencari Buddha juga adalah Ananda. Jadi Ananda itu adalah seperti sekretaris, seperti personal assistant, seperti pembantunya. Demikian juga ketika kesulitan terjadi, beliaulah yang akan membantu. Jadi contohnya adalah beliau Sariputta dan Moggallana mencoba berupaya sangat keras sekali menyelesaikan banyak masalah yang berbeda yang muncul di dalam sangga karena hubungan yang berat, hubungan yang tidak begitu baik yang berkembang di antara para biksu. Misalnya ketika terjadi perselisihan di antara para biksu di Kausambi atau ketika Dewadatta mengobarkan perselisihan yang berujung pada perpecahan. Dan pada saat itu, dan pada saat itu kebanyakan dari para biksu mengikuti Dewadatta, dan pada saat itu Sariputta, Moggallana, dan Ananda berupaya sangat keras sekali untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jadi Ananda adalah orang utama yang menjernihkan keraguan dan pertanyaan orang lain dan berupaya menjaga ketertiban melalui aturan yang stabil di antara sangga. Jadi pada umumnya ketika beliau di antara sangga, beliau adalah sama seperti pengamat yang tidak memihak dan tidak menyimpang di antara para biksu. Jadi beliau itu tidak pernah memihak pada pihak siapapun. Jadi demikian juga ketika para biksu datang menemui Sang Buddha, beliaulah mengatur pertemuan tersebut ataupun audiensinya. Jadi boleh kita katakan itu sama seperti sekretaris pada saat ini. Dan beliau juga menyebarkan instruksi atau ajaran Sang Buddha kepada para biksu. Jadi bagaimanapun juga Ananda memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa sekali. Beliau benar-benar adalah merupakan satu jembatan antara Buddha dengan publik. Jadi siapapun yang datang memiliki permintaan untuk bertemu dengan Sang Buddha, beliau berusaha untuk memenuhinya, alih-alih menciptakan halangan bagi mereka. Jadi ini adalah hal lain tentang bagaimana Ananda melayani dengan baik Sang Buddha, melayani Sang Buddha dengan baik. Poin berikutnya adalah bagaimana beliau memiliki cinta kasih yang sangat luar biasa sekali sehingga rela mengorbankan dirinya sendiri. Ananda memiliki kerelaan atau cinta kasih yang besar untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Sang Buddha. Contohnya adalah ketika Dewadatta melepaskan gajah gila. Kita boleh menyebutnya sebagai gajah gila atau gajah liar. Jadi yang belum dijinakkan oleh orang-orang, ketika melepaskan gajah liar atau gila tersebut pada Sang Buddha, dan tujuannya adalah untuk membunuh Sang Buddha, dan pada saat itu, Ananda tanpa memperdulikan nyawa atau anggota tubuhnya, beliau berdiri di depan Sang Buddha. Beliau berpikir bahwa walaupun ia harus mengorbankan jiwanya, beliau harus melakukan sesuatu untuk menjaga Sang Buddha atau melindungi Sang Buddha. Dan pada saat itu Sang Buddha berkata, Ananda jangan lakukan itu 3 kali, tetapi Ananda tidak memperdulikannya. Dan kemudian Sang Buddha menjinakkan gajah itu dengan kekuatan jamnya. Dan karena itulah gajah itu menjadi jinak. Dan hanya pada saat itulah Ananda berhenti untuk mencoba mengorbankan dirinya. Bila mana tidak, Ananda
baginya sendiri. Beliau itu rela untuk mengorbankan dirinya. Dan dikarenakan beliau bertindak dengan cara demikian ini, maka ketenaran kemasyhuran Ananda menjadi tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Dan Buddha juga ketika memberikan penjelasan pada biksu, beliau mengatakan bahwa Ananda bukan hanya dalam kehidupan ini, juga dalam kehidupan yang lain, kehidupan sebelumnya, beliau juga melindungi kehidupan Sang Buddha, nyawa Sang Buddha. Dan ia menceritakan tentang cerita bagaimana Ananda melindungi dirinya. Jadi apa yang ditujukan di sini adalah bahwa Ananda karakter Ananda karakter Ananda dan juga kualitas daripada Ananda. Dan ini juga menunjukkan koneksi antara Sang Buddha dan beliau adalah koneksi yang telah berjalan sedemikian lama, yaitu banyak kehidupan dan banyak kalpa, yang telah terjalin sedemikian banyak kehidupan dan banyak kalpa. Dan topik berikutnya adalah sikap Ananda terhadap wanita. Tapi saya tidak perlu untuk menceritakan semuanya ini, mungkin sedikit saja. Mungkin Anda semua tahu, Ananda mempunyai hubungan yang khusus sangat kuat dengan wanita, seperti ketika wanita ingin meninggalkan duniawi, Ananda yang mendukungnya. Ananda memiliki pengaruh yang sangat besar sekali dalam pembentukan dalam Sangha Bhiksuni, dan juga Ananda secara alami benar-benar penuh cinta kasih dan welas asih. Jadi benar-benar orang yang akan memperhatikan dan menjaga mereka, dan terutama beliau itu memperhatikan dan menjaga orang-orang dalam situasi yang berat atau kesulitan. Jadi beliau itu memperlihatkan kepedulian besar untuk para biksuni dan sebagainya, dan inilah juga dan bisa menyebabkan banyak masalah bagi dirinya. Jadi hari ini sampai di sini saja.